Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Gimana nih Bunda kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Ini saya mau nyetrika baju biar nggak terlalu banyak. Ini cucian kemarin malam sudah saya cicil ya, karena cuciannya banyak banget. Dan ini tinggal cucian kemarin sore, jadi saya mau setrika hari ini. Nah, sambil saya mau nyetrika, saya mau sharing-sharing seperti biasa ya Bunda, cara mengendalikan keinginan belanja agar tidak berlebihan di awal bulan. Nah, siapa ini yang habis gajian terus kita langsung belanja dan belanjaannya itu nggak sesuai dengan anggaran yang sudah kita anggarkan ya, atau berlebihan. Salah satu cara mengendalikan keinginan belanja agar tidak kalap adalah dengan membuat anggaran belanja ya Bunda. Keberadaan anggaran belanja dapat membuat seseorang itu lebih menahan diri karena harus menggunakan uang secara bijak agar anggaran tidak minus ya. Selain membuat anggaran belanja, ada 5 cara lain yang dapat dicoba ya. Cara tersebut yaitu meliputi membuat daftar kebutuhan primer, menabung di awal bulan, menahan godaan diskon, serta mengenali kebutuhan dan keinginan ya Bunda. Setiap manusia itu akan melakukan kegiatan ekonomi selama hidupnya, termasuk belanja. Tujuan dari belanja adalah memperoleh barang untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Namun beberapa orang mempunyai keinginan belanja secara berlebihan ya, sehingga menjadi boros dan merugikan diri kita sendiri. Agar bisa mencegah perilaku boros dan kerugian akibat belanja berlebihan, berikut ada 5 cara mengendalikan keinginan belanja di awal bulan ya Bunda, biar kita itu nggak boros saat menerima gajian itu. Berasaannya itu uangnya banyak banget ya, berasa paling kaya gitu Bunda, padahal itu baru awal bulan ya Bunda, kita belum menjalankan 30 hari ke depan. Akhirnya kita belanjanya berlebihan karena kita merasa kita lagi banyak uang gitu. Nah, ada cara yang agar kita itu tidak berlebihan dalam berbelanja. Yang pertama, buat daftar kebutuhan primer ya. Cara yang pertama, kita itu harus membuat daftar kebutuhan primer terlebih dahulu ya Bunda, karena ini kebutuhan yang paling harus dipenuhi agar kita itu bisa hidup dengan layak. Kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan ya. Terutama di awal bulan kita harus benar-benar bijak mengelola keuangan kita ya, agar kita tidak kebablasan dalam berbelanja. Untuk biasa mengontrol pengeluaran, kita bisa memilah-milih ya kebutuhan yang paling dibutuhkan terlebih dahulu ya, agar pengeluaran kita itu tidak berlebihan. Beli barang-barang secukupnya saja, jangan berlebihan. Yang pertama itu untuk kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan, seperti mungkin beras kayak gitu ya Bunda. Itu kan pokok ya, beras, minyak, sabun, pokoknya yang pokok-pokok dulu lah, yang kebutuhan primer gitu kita harus penuhi dulu, baru nanti kita beli yang memang kita butuhkan ya, jangan keinginan gitu. Nah, di awal bulan itu kita itu berasanya banyak banget uang ya, padahal kita satu hari saja bisa mengeluarkan uang 100.000 ya Bunda. Kalau kita nggak bisa ngontrol, uang 100.000 itu bisa untuk beli yang tidak penting gitu Bunda. Jadi kita harus bisa mengontrol diri ya di awal bulan. Yang kedua, buatlah anggaran belanja. Setelah membuat daftar kebutuhan primer, kita dapat membuat anggaran belanja sesuai dengan anggaran yang dibuat. Misalnya bulanan dan mingguan ya. Kalau saya itu anggarannya bulanan hanya untuk kebutuhan 1 bulan seperti persabunan, minyak, deodoran, dan lain-lain ya Bunda. Selebihnya saya buat anggaran mingguan agar tidak tercampur
antara anggaran belanja bulanan dan mingguan. Kita harus tulis daftar belanja apa saja yang masuk ke anggaran bulanan dan mingguan ya. Ini jauh lebih mudah untuk mencegah belanja berlebihan. Selain itu, anggaran belanja juga dapat membuat kita itu lebih disiplin untuk membiasakan diri hidup secukupnya sesuai dengan anggaran. Jadi tidak menghambur-hamburkan uang gitu Bunda. Kita jadi tahu belanja yang harus kita beli ya. Jangan mentang-mentang lagi awal bulan uangnya banyak, duitnya banyak, semua dibeli ya, diborong gitu. Padahal kan kita masih butuh 30 hari lagi untuk gajian berikutnya ya. Itu yang setiap bulan ya Bunda. Kalau yang pendapatannya 1 minggu sekali atau 1 hari sekali ya, harian gitu, itu juga sama, harus kita disiplin dalam mengeluarkan uang untuk berbelanja ya. Jangan sampai sebelum kita mendapat gajian berikutnya uangnya sudah habis duluan. Yang ketiga, menabung di awal bulan. Biasakanlah menabung di awal bulan. Ini sangat tepat untuk menahan diri dari berbelanja berlebihan dan tentunya mempersiapkan masa depan ya. Jadi kita itu nanti terbiasa hidup cukup dengan uang sisa yang ditabungkan ya. Jadi sisihkanlah setidaknya 10% dari pendapatan Bunda ya. Jika mungkin 10% itu terlalu berat, setidaknya kita bisa menyisihkan sedikit dari pendapatan kita. Walaupun sedikit, kalau dijalankan setiap bulan rutin kan nanti jadi banyak ya Bunda. Kalau kita rutin setiap bulan kita sisihkan, nggak usah banyak-banyak, 50.000 aja ya, itu kan sudah kelihatan ya Bunda. Kalau mungkin 50.000 masih keberatan ya, semampunya ya Bunda, karena kita kan pendapatannya kan beda-beda ya Bunda. Nggak mesti setiap orang itu bisa menyisihkan setiap bulannya 50.000. Mungkin yang harian juga kan nggak bisa ya Bunda. Mungkin hariannya cuma 50.000, ada yang 100.000, ada yang 70.000, tergantung ya dengan pekerjaan mereka. Jadi sebisa mungkin disisihkanlah sedikitlah dari pendapatan yang kita dapatkan gitu. Setiap gajian, setiap ada bayaran gitu, kita sisihkan sedikit untuk tabungan masa tua nanti ya Bunda. Kemudian yang keempat, menahan godaan diskon. Ini nih kadang nih yang biasa sekali, kita sulit sekali ya Bunda. Biasanya ini ibu-ibu yang susah sekali menahan untuk tidak membeli barang diskon ya. Padahal jelas-jelas barang tersebut tidak kita butuhkan sekali ya Bunda. Coba Bunda kasih jeda jika ada barang diskon. Kita pikirkan dulu, barang ini benar-benar kita butuhkan atau tidak ya, atau barang ini di rumah sudah ada atau belum, terus fungsinya benar-benar bermanfaat atau tidak. Jadi setelah membeli barang diskon, kita pikirkan terlebih dahulu ya sebelumnya gitu. Sebelum membeli barang diskon, kita pikirkan terlebih dahulu, jangan sampai karena diskon kita main beli aja ya. Adanya pengeluaran kita itu menjadi berlebihan, akhirnya kan kita sendiri yang pusing. Harusnya uang itu bisa kita gunakan untuk membeli barang yang kita butuhkan, malah buat beli barang yang tidak bermanfaat ya Bunda. Misalnya kita mau ke mall, mau beli perlengkapan untuk 1 bulan ke depan ya, persabunan dan lain-lain, tiba-tiba lihat diskon setas atau sendal atau sepatu gitu ya Bunda, kok harganya murah, cuma 100.000 misalnya gitu ya. Itu pikiran kita kalau diskon cuma gitu, cuma 100.000. Padahal 100.000 itu kan kalau kita pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari itu cukup Bunda, iya kan? Bisa buat beli ayam, bisa buat beli telur, protein hewani, sayuran, itu bisa untuk 4 hari atau 5 hari ya Bunda, kalau kita bisa membelanjakannya uang 100.000 itu. Jadi jangan
karena ada diskon cuma gitu, cuma 100.000. Tapi 100.000 itu kan uang bunda, kita carinya susah gitu. Kadang itu kalau sudah melihat diskon itu wah iya cuma gitu ya, padahal kan kalau dipikir-pikir iya ya, uangnya itu bisa kita belikan untuk memenuhi kebutuhan kita yang akan datang gitu, yang hari-harinya kita kan belum tentu kita pegang uang lagi misalnya gitu. Makanya kalau awal bulan itu benar-benar harus disiplin, jangan sampai nanti kita kebablasan dalam berbelanja. Yang kelima, mengenal kebutuhan dan keinginan. Saat kita akan membeli barang, kenali dulu itu hanya keinginan semata atau kebutuhan. Sebenarnya kebutuhan dan keinginan itu bedanya tipis ya bunda, karena kadang orang itu juga tidak bisa membedakannya. Contohnya misalnya nih, kita ini udah punya lipstick satu warna ya bunda, kemudian kita pas lagi ke minimarket gitu atau ke mall, lihat lipstick yang mungkin merek brand terbaru atau brand yang lama gitu, ada warna-warna yang cantik, yang menarik. Terus kita membelinya ya, sampainya di rumah ternyata lipstick yang lama itu masih ada gitu, stoknya juga masih banyak. Nah, buat apa kan bunda, misalnya kalau lipstick yang lama aja masih banyak, kita mau cari warna yang baru gitu. Buat apa ya? Saya dulu memang sering kayak gitu bunda, beli lipstick warnanya macam-macam gitu. Tapi setelah saya menerapkan gaya hidup minimalis, saya pikir satu warna lipstick saja yang sudah cocok dengan kulit warna saya gitu ya sudah, saya beli itu, habis baru beli. Kadang memang perempuan itu kalau pengennya itu punyanya yang bermacam-macam warna ya, tapi ternyata kan akhirnya mubazir bunda, terus kadaluarsa juga kan. Nah jadi ya bijaklah ya bunda membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah itu cara mengendalikan keinginan belanja agar tidak berlebihan di awal bulan ya bunda. Ini saya sudah selesai menyetrikanya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, semoga menginspirasi. Bunda-bunda dimanapun berada, tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.